Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Hidayah, para pengurus DKM, para pengurus majelis taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kita sekalian, yang semoga kehadiran kita ini memberkahi kepada kita semua, menjadikan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan semua harapan, doa, dan cita-cita yang ada pada diri kita dan keluarga kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian surah Al-An'am ayat 74. Surah Al-An'am 74. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha
Wa idza qala, dan ingatlah ketika berkata, siapa yang berkata? Ibrahimu, Nabi Ibrahim, li abihi, kepada orang tuanya. Ayat ini Bapak Ibu sekalian adalah ayat yang melanjutkan dari bahasan kita yang kemarin minggu lalu, yang berbicara tentang bagaimana yang minggu lalu itu, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kebiasaan mereka itu adalah memperolok-olok agama orang lain. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersosialisasi dengan orang tuanya, yang orang tuanya itu musyrik. Nah, kalimat di sini dimulai dengan kalimat wa'id, yang menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika Ibrahim hidup bersama orang tuanya. Nah, dalam bahasa Arab, terutama para mufassir nanti berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud orang tuanya ini adalah orang tua kandung atau dia pamannya? Dan pembahasan ini panjang nanti di dalam tafsir. Kenapa ini menjadi penting? Karena ada salah satu dari sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau ini dilahirkan dari keturunan yang tidak ada yang berzina, tidak ada yang menyembah berhala. Oleh sebab itu pada kalimat ini ketika disebut li abihi Azar, orang tuanya yang bernama Azar. Azar itu menurut pandangan yang banyak di antara para mufassir, kita memahaminya kan ini bapak kandungnya gitu. Tapi di dalam pandangan para mufassir itu justru banyak yang mengatakan ini adalah pamannya. Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi misalnya mengatakan dalam bahasa Arab, kalau bapaknya itu adalah bapak kandung, maka kalimat berikutnya tidak perlu disebut namanya, karena bapak itu sudah sekaligus menunjukkan bapak kandungnya. Tetapi kalau orang tua itu masih disebut belakangnya seperti di sini di abihi Azar, maka kata Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi bisa jadi dia bukan bapak kandungnya, bisa dari pamannya, bisa dari kakeknya. Dan pandangan yang banyak di situ mengatakan ini adalah pamannya. Sementara kita dari kecil memahami ini adalah bapak kandungnya sendiri. Nah, di sini ini ada perbedaan pandangan di antara para ulama. Termasuk di sini Al-Biqai, termasuk nanti Tobat-Tobati di situ mengarahkan bahwa ini adalah pamannya, ini bukan bapaknya. Maka penerjemahan yang proporsional itu kalau kita menyebut li abihi Azar, kepada orang tuanya yang bernama Azar. Orang tua itu bagi kita bisa paman, bukan hanya orang tua kandung, tetapi juga bisa berarti kakek kita itu juga orang tua. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada orang tuanya yang bernama Azar. Apa perkataannya Nabi Ibrahim? Atattakhidu asnaman alihah. Wahai orang tuaku, apakah engkau menjadikan asnaman, berhala-berhala itu sebagai sembahan yang engkau sembah setiap waktu, yang engkau muliakan melebihi yang lainnya, yang engkau juga berbakti kepadanya? Kalau kita perhatikan, maka kalimat ini adalah kalimat yang halus di antara banyak kalimat nanti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan menurut para mufassir ini bukan kalimat yang pertama. Jadi sudah beberapa kali banyak kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Salah satu dari intinya itu adalah mempertanyakan, apakah engkau menyembah berhala sebagai Tuhan? Lanjutannya apa? Sementara berhala itu tidak bisa ngomong, tidak bisa bertindak, tidak bisa berbuat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa membahayakan engkau sebagai manusia. Atattakhidhu asnaman alihah. Lalu Ibrahim mengatakan, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku melihat engkau orang tuaku wa qaumaka beserta kaummu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang tua Ibrahim ini orang berpengaruh, termasuk tokoh agama yang ada di situ. Sehingga kalimat berikutnya itu disebutkan wa qaumaka. Engkau bersama kaummu, bersama orang-orang yang mengikutimu fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kenapa disebut sesat? Karena menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena menyembah benda yang benda itu secara hakikat dia lebih rendah daripada manusia. Di bawahnya manusia itu ada yang disebut dengan al-hayawanat. Hayawan itu masih lebih tinggi kedudukannya daripada yang di bawahnya. An-nabatat, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu masih lebih tinggi kedudukannya daripada al-jamadat. Al-jamadat itu benda-benda yang oleh kita kelihatannya mati, termasuk batu-batuan. Kelihatannya oleh kita mati, tetapi sesungguhnya mereka punya kehidupan sendiri dan mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda itu bertasbih kepada Allah. Lalu kenapa kita sebagai manusia yang harusnya bisa memahami bahwa benda itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kita jadikan benda itu sebagai Tuhan? Maka orang yang menjadikan benda sebagai Tuhan, dia tersesat. Tersesat itu dia tidak berada pada jalan yang benar dalam kaitannya dengan penyembahan yang dia lakukan. Wa kadzalika, dan demikianlah nuri Ibrahim, kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Allah menggunakan kalimat kami. Kenapa Allah menggunakan kalimat kami? Sama dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan Nabi Ibrahim alaihissalam malakutas samawati wal ardh. Malakut itu semua kekuasaan, dari kata malak. Malak yang berarti sesuatu yang dimiliki. Malak juga berarti kerajaan. Nabi Ibrahim ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malakutas samawat. Maka alam yang di atas itu disebut dengan alam malakut. Alam yang tidak kelihatan oleh kita, alam yang posisinya berada di atas kita. Di alam malakut itu nanti ada langit 1 sampai langit ke-7. Di langit 1 sampai 7 itu banyak sekali malaikatnya. Allah tunjukkan itu kepada Nabi Ibrahim. Sebagian dari para mufassir mengatakan ini terjadi nanti setelah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meyakinkan dirinya dengan mengatakan, ya Allah, aku ingin tahu bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Lalu Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memotong-motong burung
Yang satu diletakkan di bukit ini, yang satu diletakkan di bukit yang lain. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti Ibrahim akan bisa melihat bagaimana potongan-potongan dari burung itu nanti bisa menyatu kembali. Setelah itu Ibrahim yakin. Ibrahim ditanya, apakah engkau masih ragu Ibrahim? Tidak, ini semua untuk menguatkan keyakinanku. Jadi Ibrahim ingin menguatkan keyakinannya bahwa nanti akan ada hari yang disebut dengan hari kebangkitan. Buat Allah Subhanahu wa taala gampang banget. Seandainya jasad kita ini tercecer di mana-mana, mengumpulkannya kembali itu gampang banget. Itu lebih gampang daripada mewujudkan sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu nanti setelah itu maka Allah akan menunjukkan kepada Nabi Ibrahim betapa kuasanya Allah. Diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kekuasaan Allah yang ada di langit. Untuk apa? Untuk lebih meyakinkan hatinya bahwa yang dia sembah Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul Tuhan yang sesungguhnya. Nah, ini hebatnya Nabi Ibrahim. Dan orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala malakutas samawat, malakutnya langit dan bumi itu adalah orang-orang yang punya ketinggian rohaniah. Tidak bisa kalau orang tidak memiliki ketinggian rohaniah itu memahami dan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui apa yang ada di langit. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang ditunjukkan oleh Allah kepada Ibrahim bukan hanya di langit malakutas samawati wal ardh, dan juga semua yang tidak kelihatan oleh kita di bumi ini. Di bumi banyak yang tidak kelihatan. Di bawah bumi ini, di bawah masjid kita ini nggak tahu ada apa. Bisa jadi di situ ada kekayaan, ada emas, ada perak yang kita nggak tahu. Di bawahnya, di bawah atau di bawah laut kita nggak tahu ada apa. Nggak kelihatan oleh kita. Tapi semua itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Ibrahim yakin bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditunjukkan oleh Allah itu bukan hanya malakutas samawat, tetapi juga malakutal ardh. Tujuannya apa? Liyakuna minal muqinin, supaya engkau menjadi orang yang yakin. Yakin itu apa? Dari kata-kata mungkin. Yakin itu berarti pengetahuan kita tidak disentuh oleh keraguan sedikit pun dari yakin. Ketika orang mau beriman kepada Allah atau dia sudah beriman kepada Allah, di awal daripada keimanannya itu bisa jadi dia masih ragu. Ini benar apa enggak? Ini gimana ya? Ragu-ragu. Sampai pada saatnya nanti kita diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu terpenuhinya semua pengetahuan yang ada pada kita dan sama sekali tidak ada keraguan lagi. Waliyakuna minal muqinin, supaya Ibrahim ini menjadi orang-orang yang yakin. Maka beriman itu mungkin awalnya ragu. Apalagi kalau dia dulunya dari keluarga yang tidak beriman, ini ragu, mau melangkah ragu, takut, ini segala macam. Tapi kalau nanti Allah Subhanahu sudah memberikan keyakinan yang penuh, maka keraguannya itu nanti menjadi hilang. Kita yang beragama Islam sejak kecil harusnya sudah yakin, harusnya nggak ragu lagi.
Oleh sebab itu keberagamaan kita itu perlu dikuatkan setiap saat. Supaya apa? Supaya mantap keyakinannya. Jadi kalau orang sudah mantap keyakinannya, nah berarti sudah aman. Tidak mungkin dia akan pindah kepada agama yang lain. Maka orang-orang yang memiliki ketinggian rohaniah seperti Ibrahim akan ditunjukkan oleh Allah tadi malakutas samawat itu bahasa kita sekarang adalah metafisika yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang tidak kelihatan oleh manusia yang lainnya. Dia ditunjukkan supaya apa? Supaya dia betul-betul mantap keyakinannya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkabah. Ketika malam telah menutupinya, ketika malam sudah menjadi gelap, ra'a kawkabah, Ibrahim melihat sebuah bintang di antara banyak bintang yang lain. Ayat ini merupakan ayat yang menunjuk kepada kita proses atau cara bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kaumnya bahwa bintang itu bukan Tuhan. Karena ada di antara orang-orang yang hidup di zaman Persia pada saat Nabi Ibrahim hidup, mereka menyembah bintang itu disembah. Mereka juga memiliki Tuhan yang disebut Tuhan gelap dan juga Tuhan terang. Dianggapnya dalam semua fenomena itu ada Tuhan. Lalu nanti Tuhan ini diarahkan dalam dialektikanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membuktikan bahwa semuanya ini bukan Tuhan. Sehingga ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menunjuk pada kesesatan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim terhadap fenomena alam. Yang pertama adalah bintang. Karena banyak orang anggap karena hebatnya bintang, indahnya bintang itu dianggap sebagai Tuhan. Tuhan itu kan sesuatu yang mengagumkan. Karena Tuhan itu sesuatu yang mengagumkan, maka banyak manusia menganggap pokoknya yang mengagumkan dia itu dianggap sebagai Tuhan. Ibrahim di sini mempertanyakan dengan pertanyaannya yang mengatakan qala hadza rabbi. Dia berkata, ini hadza rabbi, ini Tuhanku. Tapi diperhatikan terus bintang itu sampai pada saatnya nanti sebelum matahari terbit dia hilang. Falamma afalas, maka ketika bintang itu kemudian terbenam, qala la uhibbul afilin. Ibrahim berkata, saya enggak suka kepada sesuatu yang timbul dan terbenam. Karena yang timbul dan terbenam itu pasti bukan Tuhan. Tuhan harusnya tidak seperti itu. Tuhan harusnya dia permanen sebagai Tuhan. Bahkan harusnya dia mengatasi manusia. Tapi ternyata bintang ini timbul dan tenggelam. Ini untuk menunjuk kepada kita semua bahwa yang timbul dan tenggelam, yang ada dan kadang tidak ada itu bukan Tuhan. Nah, ini logika yang digunakan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Maka tenggelamnya bintang adalah bukti ketidakwajarannya ketika dia mau dipertuhankan. Kemudian pada malam yang lain, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika malam yang lain dia melihat bulan terbit, dia mengatakan hadza rabbi,
inilah Tuhanku, karena ada orang di antara kaumnya itu yang menyembah bulan. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Tetapi ketika bulan itu kemudian terbenam, dia berkata, perkataannya berbeda dengan yang pertama. Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Ini bahasa yang berbeda dari bahasa yang pertama. Bahasa yang pertama tadi mengatakan, loh kok dia terbit lalu kemudian tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Berarti Tuhan yang sesungguhnya itu yang selama ini aku yakini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia akan tetap ada ketika nanti yang lainnya tidak ada. Lalu Ibrahim mengatakan, seandainya aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku seperti ini, niscaya aku menjadi orang-orang yang tersesat. Maka petunjuk itu satu hal yang sangat mahal. Dia lebih mahal dari dunia dan seisinya. Petunjuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu anugerah yang paling istimewa, termasuk jika dibandingkan dengan kesehatan kita. Karena dia yang akan membawa kita pada kebajikan kehidupan di dunia dan keselamatan dalam kehidupan di akhirat. Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan terbawa pada kebajikan-kebajikan. Kebajikan-kebajikan itu bukan hanya berdasarkan akal manusia, tapi akal kita bahkan ditundukkan oleh petunjuk itu dengan kebajikan-kebajikan yang bisa kita laksanakan. Lalu kebajikan inilah yang nanti akan membawa kita pada keselamatan kehidupan di akhirat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, ketika malam yang lain Ibrahim melihat matahari juga terbit, qala hadza rabbi hadza akbar. Ini Tuhanku, ini yang lebih besar dari bintang, dari bulan. Kan ada orang yang menyembah matahari. Kalau orang menyembah matahari, kira-kira kalau malam dia berarti gak menyembah dong. Padahal Tuhan itu harusnya tidak berbatas oleh waktu, harusnya. Kenapa dia masih berbatas oleh waktu? Sesuatu yang masih berbatas oleh waktu berarti bukan Tuhan. Kan tidak mungkin matahari ada pada waktu malam. Kok dia munculnya itu tidak bisa bersamaan dengan bulan, tidak bisa bersamaan dengan matahari? Berarti dia masih diatur. Yang mengatur itulah yang Tuhan yang sesungguhnya. Falamma afalat, ketika matahari ini lalu tenggelam, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Ini bahasa yang berbeda lagi dari dua bahasa yang pertama. Sebenarnya Ibrahim ingin mengatakan, wahai kaumku, matahari itu bukan Tuhan, karena dia terbit lalu dia tenggelam. Kalau ada terbit berarti ada permulaan. Kalau ada tenggelam berarti ada masa berakhirnya. Masa Tuhan ada masa berakhirnya, ada expire date-nya? Kan nggak mungkin. Lalu yang kedua, kalau orang menyembah Tuhan itu berarti dia tersesat, karena dia makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibrahim nanti kepada kaumnya mengatakan, inni bari'un mimma tusyrikun, aku berlepas diri. Kalau kalian masih menyembah kepada tiga Tuhan itu, atau Tuhan yang pertama tadi yaitu berhala, inni bari'un mimma tusyrikun, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Oleh sebab itu saya sudah mengajak kepada kalian untuk menyembah Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati itu
adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang telah memberi petunjuk kepadaku, yang telah mengarahkan kepadaku untuk melihat malakut yang ada di langit, yang ada di bumi, yang sudah memberikan rezeki kepadaku, yang sudah memberikan hidup dan juga akan mematikanku. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Dia nggak kelihatan oleh kita, karena kalau Tuhan itu kelihatan oleh kita, ya sama dong dia dengan kita. Dia harus supranatural. Dia nggak boleh natural, dia harus supranatural. Lalu Ibrahim menyatakan, inni wajah, sesungguhnya aku hadapkan wajahku, inni wajah. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dengan mengikuti kepasrahan yang penuh. Hanif ini artinya kecondongan kepada fitrah manusia. Jadi aslinya orang beragama itu terutama menyembah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kecenderungan dari semua manusia. Makanya pada manusia ini ada hati. Hati itu letaknya keimanan. Hati manusia itu luas, kapasitasnya itu besar. Untuk apa? Untuk menampung keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini agamanya Nabi Ibrahim itu sering disebut agama Hanif. Agama yang memang kecondongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanif juga berarti lurus. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa, Hanif itu kecenderungan yang saling mengarahkan kepada kebaikan. Contoh, kita punya telapak kaki. Bapak Ibu lihat telapak kakinya itu kan nggak rata. Yang satu itu agak miring, cekuk ke sini, yang satu cekuknya lagi ke sini. Kenapa? Itu disebut dengan hanif. Karena dalam kaki kita itu ada cekukannya, maka orang bisa berjalan dengan lurus. Ini yang diharapkan. Yang satu cekuknya yang kanan cekuknya ke sini, yang kiri cekuknya ke sini. Maka kaki yang dengan telapak kemiringan tertentu seperti itulah yang membuat kita ini bisa berjalan lurus. Seandainya tidak seperti itu, mencong kita nanti berjalannya. Agama juga begitu. Agama ini adalah kebutuhan yang ada pada hati manusia. Kalau orang mengatakan dia tidak beragama, aslinya tidak bisa. Karena orang membutuhkan sesuatu yang sifatnya supranatural. Yang supranatural itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan, aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi hanifan, secara lurus, dengan kecenderungan yang mengikuti fitrah manusia. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Orang yang musyrik ini yang bertentangan dengan kecenderungan kepada Tuhan. Siapapun dia yang mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disebut dengan musyrik. Kemusyrikan itu kezaliman yang nyata. Kenapa kezaliman yang nyata? Karena hidupnya dia, umurnya dia, semua yang dimiliki oleh dia itu dari Allah. Tetapi giliran dia menyembahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita sekarang kurang ajar. Kalau orang dikasih semuanya dari Allah, tapi yang disembah itu bukan Allah, ini kurang ajar, itu luar biasa. Maka beruntung orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal menguatkan petunjuknya.
Wahajjahu qaumuhu, dan kaumnya membantah Ibrahim. Nah, ini sudah sunatullah. Di mana-mana kalau ada nabi selalu ada orang yang sekuat dia yang membantah, termasuk nanti kaum-kaumnya. Wahajjahu qaumuhu. Jadi biasa kalau orang dalam kebaikan kemudian dikritik, orang sudah berdakwah kemudian dihujat, itu biasa. Itu sunatullah. Jangankan kita berbuat baik, kita diem aja orang masih mengkritik kita. Kita nggak ngapa-ngapain, apalagi kita berbuat. Nah, di situ. Oleh sebab itu kalau kita melakukan perbuatan yang positif, udah nggak usah peduli orang lain. Kalau itu positif, kalau itu kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan saja. Tapi Ibrahim di sini perlu membantah. Kalau bisa dibantah, dibantah. Apa bantahan Ibrahim? Qala, Ibrahim berkata, Atuhajjunni fillah, apakah kalian hendak membantahku tentang Allah? Wa qad hada, padahal dialah yang benar-benar memberikan petunjuk. Jadi di dunia ini tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Manusia pun tidak bisa memberi petunjuk. Nabi pun tidak bisa memberi petunjuk. Inna huda Allah. Petunjuk itu hanya berasal dari Allah. Nabi itu hanya menyampaikan. Kita ini hanya menyemai informasi. Kita sampaikan begini. Dia nggak percaya, ya sudah. Urusan percaya itu bukan urusan kita. Urusan percaya itu adalah urusan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ibrahim sampai mengatakan Allah yang memberi petunjuk. Jadi buat saya, karena Ibrahim, saya sudah tahu statusnya. Kalian mau membantah, mau apa? Ya kalian karena belum memiliki keimanan. Kalau kalian memiliki keimanan, diberikan petunjuk oleh Allah, berubah. Bagaimana Umar sebelum beriman seperti itu, setelah mendapatkan petunjuk dari Allah berubah. Harusnya orang ketika dia mendapatkan petunjuk dan tidak mendapatkan petunjuk itu beda. Sebelum dia mendapatkan petunjuk yang diikuti hawa nafsunya. Setelah dia mendapatkan petunjuk, dia mengikuti Allah, kalah semuanya dengan yang harus dia taati. Walam akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'an. Aku tidak takut kepada malapetaka apa yang kamu persekutukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ibrahim mengingatkan, kalau kalian tidak menyembah Allah, kalian akan mendapatkan azab di dunia. Jadi kalimat azab itu memang konotasinya diberikan oleh Allah kepada orang yang musyrik, kepada orang yang kafir, kepada orang yang ingkar kepada Allah, kepada orang yang zalim dari ketentuan Allah. Kalau orang beriman terkena sesuatu, itu adalah ujian yang berasal dari Allah. Jadi berbeda kalimatnya. Kalimat yang digunakan oleh Al-Quran itu berbeda. Maka Ibrahim mengatakan, kalau sampai ada azab dari Allah, itu bisa terjadi kepada kalian. Tetapi kalau azab itu nanti mengenai kita juga, ya nggak apa-apa. Ketentuan Allah itu bisa mengenai orang-orang yang baik. Azab tertentu yang sebenarnya diberikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah bisa mengenai kita. Kenapa? Karena kita hidup dalam planet yang sama. Dunia ini global. Yang terjadi di Cina nggak lama bisa terjadi di sini. Yang terjadi di belahan bumi yang lain bisa jadi terjadi di sini. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Jadi kalau orang yang beriman, dia bisa pasrah kepada Allah. Tapi kalau yang tidak beriman, tidak bisa ya. Dia harus berusaha dengan akalnya sendiri. Maka masih jauh lebih enak orang punya iman daripada tidak punya iman. Kalau dia sudah tidak mampu, dia kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mampu.
tidakkah kalian dapat mengambil pelajaran dari mana? Dari orang-orang terdahulu. Betapa banyak kaum-kaum terdahulu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan kezaliman. Kezaliman itu adalah menyembah Tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim menyatakan, "Wa kaifa akhafu ma asyraktum?" Dan bagaimana mungkin aku takut kepada apa yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafuna annakum asyraftum billah. Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Ibrahim ini mengatakan, harusnya yang kalian takut itu Allah. Karena segala sesuatu itu bisa datang dari Allah. Termasuk azab dari kaum-kaum terdahulu itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak malah takut dengan itu? Kenapa Ibrahim mengatakan kepada kaum terdahulu? Karena untuk mengatakan kenapa kalian tidak takut pada neraka. Ya, bagaimana mereka percaya pada neraka, iman aja nggak ada. Oh, gitu. Mereka nggak percaya kepada neraka, mereka nggak percaya kepada surga. Maka contoh yang paling konkret adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah. Kakek nenek moyang kita yang tidak menyembah Allah itu dari dulu dibinasakan. Yang diselamatkan yang mana? Yang diselamatkan sebagian kecil yang menyembah Allah. Tetapi manusia mengikuti sunnatullah juga ternyata lebih banyak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang iman. Maka orang-orang iman itu orang-orang khusus. Orang-orang iman itu orang-orang khusus. Yang tidak beriman itulah orang-orang yang umum. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni? Ini pertanyaan Ibrahim. Dari dua kelompok tadi yang beriman sama yang musyrik, mana yang lebih berhak mendapatkan keamanan dari Allah? Keamanan dunia, keamanan akhirat. Mana yang lebih berhak? Tentu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman itu dalam pandangan Asy-Syarafi dimatilah, dia sudah berada dalam genggamannya Allah. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, dia masih beruntung. Karena keburukan itu mengampuninya. Kalau tidak terjadi apa-apa, dia meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja, maka dia dimatilah. Dia sudah berada di tangannya Allah. Dia berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu. Kalau tidak beriman, dia berada pada hukum sebab akibat yang ada di muka bumi ini. Dia tidak dimatilah. Di sini, maka itu saya menanyakan, Pak Ayyul Fariqaini ahaqqu bil amni? Dari kedua golongan ini, mana yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan? Keamanan dari malapetaka, keamanan dari siksa, termasuk nanti keamanan dari azab di neraka. In kuntum ta'lamun, Ibrahim mengatakan, jika kalian ngerti, kalian akan memberitahukan itu. Tapi jika kalian tidak sadar, ngerti diri dan berarti sadar, kalian tidak menyadari itu sejak kalian hidup di dunia, bahaya mengancam kalian di dunia dan juga di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn. Mereka lah orang yang berhak untuk mendapatkan rasa aman di dunia maupun di akhirat. Allah menjamin kalau orang itu beriman, sungguh-sungguh dalam keimannya, tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Ketika ayat ini turun, para sahabat bingung. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak zalim? Siapa di antara kita yang tidak berbuat aniaya? Tidak mungkin. Kecuali baginda. Baginda memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kami para sahabat, tidak ada yang terpelihara.
Lalu Rasul menjawab, kezaliman yang dimaksud di sini bukan kezaliman biasa, bukan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah otomatis. Sholat kita menghapus dosa-dosa kecil di antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Puasa kita menghapus dosa-dosa kecil antara satu dengan yang lain. Istiqomah kita dalam kebajikan menghapus dosa-dosa yang ada di situ. Tetapi yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah musyrik kepada Allah. Jangan sampai musyrik. Kalau orang sudah musyrik kepada Allah, sudah dia terlepas dia dari Allah Subhanahu wa taala, keamanannya. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang nyata. Jadi petunjuk itu banyak Bapak Ibu sekalian. Setan itu juga ngasih petunjuk. Jadi setan itu juga ngasih petunjuk. Tapi petunjuk yang sejati, yang benar adalah petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, sudah benar sih. Tapi kalau belum, dia serasa mendapatkan petunjuk, tapi di situ adalah petunjuknya setan. Wahawatilka hujjatuna, dan ini adalah keterangan kami, kata Allah, yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim dan disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada kaumnya. Wahada hujjatuna, maka Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang pertama-tama kali di dalam membuktikan keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan logika. Yang lain semuanya dulu masih menggunakan dalil naklinya Allah. Tapi Ibrahim sudah menggunakan logika. Maka pantas kalau dia nanti disebut bapak monoteisme dunia. Bapak monoteisme dunia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia yang dengan akalnya memberikan dan mengarahkan kepada kita kepada Tuhan yang sesungguhnya dengan bukti-bukti yang ada di sekitar kita. Maka di sini dikatakan watilka hujjatuna. Ini adalah bukti daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah mengajari manusia agar mereka tidak menyembah Tuhan selain Allah dengan logika yang rasional. Ataina Ibrahim ala qaumi, yang kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, melalui Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Berarti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ini nanti berlaku sepanjang masa, berlaku bagi kita sampai nanti hari kiamat. Oleh sebab itu dia diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semua yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dia akan menjadi abadi. Narfa'u darajatin man nasha. Akhir daripada ayat ini dikatakan, kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Siapa ini? Siapa kira-kira yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kehidupan di akhirat? Diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa? Orang yang di dunianya sudah mengikuti petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan al-muhtadun. Al-muhtadun itu siapa? Orang yang sudah mendapatkan petunjuk tapi terus berada di situ. Kenapa terus berada di situ? Wazidnahum huda, karena petunjuk Allah itu selalu ditambahkan. Hari ini kita bisa berkumpul di sini karena petunjuk Allah. Nanti kita bisa sedekah itu karena petunjuk Allah. Besok lagi kita bisa berkata dengan perkataan yang lembut, tidak menyakiti orang lain. Itu petunjuk Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan di dalamnya ada petunjuk Allah. Kelihatannya sederhana, cuma datang ke masjid. Tapi datang ke masjid itu bagi orang yang tidak biasa ke masjid itu beratnya bukan main. Kelihatannya sederhana, cuma sedekah. Gitu. Tapi bagi orang yang tidak biasa sedekah, gitu, tidak akan bisa melakukannya. Kenapa? Karena sudah ada petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah nanti akan mengangkat
derajat dari orang-orang yang melaksanakan petunjuk itu dengan kebajikan. Narfa'u darajat biman nasya inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha bijaksana, alimun, maha mengetahui. Apa artinya hakim? Kita nggak mengetahui hikmah dari kita duduk di sini. Kita tidak mengetahui seluruhnya kebajikan-kebajikan kita itu nanti hikmahnya apa di akhirat. Nanti Allah yang akan memberikan, yang akan diberikan oleh Allah di akhirat itu melampaui dari yang kita pikirkan. Alim, Allah mengetahui. Artinya apa? Artinya dari petunjuk yang sudah kita laksanakan itu tidak ada satu pun, tidak ada sedikit pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan pengetahuannya itu nanti Allah akan membalasnya dengan narfa'u darajat, dengan derajat yang jauh lebih hebat daripada yang engkau lakukan di dunia. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melalui Nabi Ibrahim kepada kita semua agar kita istiqomah di dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk itu sangat mahal. Petunjuknya Allah kita beragama Islam ini sangat mahal, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Bapak bisa hitung dunia ini berapa? Tapi itu masih belum ada apa-apanya dibanding dengan petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan sampai kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga kita, keluarga kita semuanya untuk tetap dalam petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita semua, menambahkan petunjuk yang ada pada hati kita semua, sehingga kita menjadi lebih baik, sehingga bisa nanti husnul khotimah. Kita menjadi rahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan yati amahul majidan. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi lijalali karimah rizqi. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi amwalina. Rabbana innaka afuwwun karim. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an mubarakan wa marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan mansur. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya semua dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.